Ketemu lagi dengan channel MRN Kata Hati di malam Sabtu. Seperti biasanya, kita selalu akan mencari ilmu dari para guru-guru kita. Maka daripada itu, semoga ilmu yang akan kita dengarkan nanti bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi alam seluruhnya. Maka dari itu, janganlah kita berbicara dalam mendengarkan ini. Marilah kita simak bersama-sama sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, yaitu Al-Habib Habibi bin Muhammad Al-Ghadri. Semoga penjelasan beliau bisa kita pahami dengan sempurna. Marilah kita dengarkan dengan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa hidayatu ala khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bijahin nabi wa alihi wasallam la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dari Allah taala, Allah masih berikan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama kembali bersama dalam kajian kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Untuk itu mari bersama-sama kita hadiahkan kita salat dan Fatihah kepada segenap para alim ulama, terutama bil khusus kepada sahibul kitab Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil Atas bin Al-Hadrami. Nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa bi sirrihi wa jami'i ahli al-qubur min ahli fi hadhihi al-mantiqa wa hadhihi al-harah. على هذه وإلى حلم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita. Sebelum panjang lebar kita bahas kembali masalah kajian kita pada kesempatan kali ini. Tadi bersama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ikhwan rahimahullah banyak sekali manfaat. Jadi perkumpulan kita, kembali lagi saya singgung, perkumpulan kita pada kesempatan kali ini yakni ibadah kepada Allah SWT, menunggu daripada sholatul maghrib sampai ke sholat isya. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang menjadikan amal baik kita, catatan amal baik kita di sisi Allah Ta'ala bertambah dengan banyaknya dosa kita, kotornya hati kita. Namun kalau seandainya kita lihat kumpulan kita ini, kalau bukan kumpulan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dikumpul-perintahkan oleh Allah SWT, maka otomatis kita akan mengatakan kumpulan kita ini akan seperti bukan sia-sia saja. Karena Allah SWT perintahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, maka perkumpulan kita pada kesempatan kali ini perkumpulan istimewa. Hanya menunggu secara hanya menunggu saja. Tapi karena hal ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dimulakan dihentukkan oleh Rasulullah SAW, maka inilah
suatu yang perkara yang mana perkara itu dimulakan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun secara logika perkembangan itu sebenarnya biasa, tapi tatkala dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena tadi disebutkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Allah masih berikan kita, yaitu kita berkumpul menunggu ibadah. Yang pernah kami sampaikan juga bahwasanya kita menunggu setiap dari detik, menit yang kita lalui adalah ibadah kepada Allah Taala. Maka jelaskan hadirnya kamu di majlis ilmu itu lebih baik daripada kamu itu sholat 1000 rakaat setiap malam. Sekejap kita menunggu hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, itu lebih baik daripada kamu memberi makan 60 orang miskin, makin miskin. Hadirnya kamu di majlis ilmu itu lebih baik daripada kamu membebaskan budak pada waktu itu, yang mana pahalanya itu sangat besar sekali. Intisarinya apa? Intisarinya apa yang kita lakukan ini bukan hal yang sia-sia. Setiap detik, setiap menit dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai kita qala rahimahullah ila qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu azza wa jalla ada 'inda dhanni 'abdi falyadhunnu bi ma syaa. Sampai kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan daripada hadis qudsi yang pernah kami sampaikan bahwasanya hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku menurut sangkaan hambaku. Falyadhunnu bi ma syaa. Aku menurut sangkaan hambaku, maka bersangkalah kepada tentangku masya apa yang dia kehendaki. Kalau seandainya kita bersangkakan kita ini baik, Allah SWT menurut kita, maka itu yang kita dapatkan. Artinya apa? Artinya kita harus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam ilmu tasawuf diajarkan bagaimana kita raja. Ada namanya raja harapan. Harapan baik kepada Allah SWT. Maka sebesar apapun dosa kita, kalau seandainya sungguh-sungguh kita taat kepada Allah Ta'ala, maka kita yakini bahwa Allah SWT rahmat Allah maha luas, lebih luas daripada dosa kita. Maka yang diajarkan oleh para ulama mengajarkan kita doa, Allahumma maghfirna awsa' min dzunubina. Ya Allah, maghfirtuka, ampunanmu awsa' lebih luas min dzunubina daripada dosa kami Allah. Wa rahmatuka arja'ina min amalina. Dan dosa-dosa kami, wa rahmatuka dan rahmat kami Allah arja min amalina, lebih kami harapkan ya Allah daripada amal kami. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam tasawuf ada namanya ajaran raja, yaitu pengharapan, bahwasanya mesti ada harapan sebesar apapun dosa kita kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita betul-betul kita ini bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuhah, yang paling benar, bukan taubat sambal. Ada kita, kalau kalangan kita ini ada namanya taubat sambal. Taubat sambal itu taubat sebentar, makan sambal pedas, oh jerak saya nak makan sambal, tapi ujung-ujung enak, balik lagi. Nah, ini namanya taubat sambal. Tapi kita dipintah oleh Allah Ta'ala, dipintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taubatan nasuha. Yang pernah kita kaji juga ayat daripada ayat Az-Zumar, daripada ayat yang lalu, bahwasanya Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa kita semuanya. Yang yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Makanya kalau kita hanya terus kembali saja kepada Allah Ta'ala. Berbuat, walaupun kita ini berbuat taubat, baik lagi berbuat taubat lagi, balik lagi berbuat. Yang penting kata ulama, jangan pernah bosan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kembali lagi. Itulah kita. Akui kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita udah salah tapi aku benar. Nah, ini aku bilang tadi. Yang masalah seperti itu. Kita ini nafsu itu sudah salah, sudah hina, sudah lemah, aku kuat. Ini bermasalah. Nafsu mengajak kita kepada kata innan nafsan ammarati bisu. Kan punya nafsu itu. Tapi jangan sampai kita ada perajaran seperti ini ya, kan? Oh, saya ini manusia biasa, lemah saya ini. Saya lemah, saya tidak ada upaya-upaya. Tugas kita hanya kembali saja kepada Allah Ta'ala, tidak lebih.
akui kesalahan kita kepada Allah Ta'ala, tinggal yang setelahnya kita serukan kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan menghapuskan dosa kita semuanya. Berusaha. Makanya tatkala dalam kitab Imam Al-Haddad dari Nasai Dunia, ketika bagaimana Al-Hurullah Al-Haddad mengomentari dan menafsirkan hadis, ada dua hadis yang mana hadis ini sangat bertentangan. Pertama kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang sering dibacakan oleh khatib tatkala setiap salat Jumat. Maka tidak sah khatib tatkala tidak menyampaikan wasiat takwa ini berdasarkan dengan ayat tadi. Wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala, ittaqullah, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian mati kalian beriman, berislam iman kepada Allah. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam dan keadaan iman. Jadi artinya satu ayat ini mengajar kepada Allah, mengajar kepada kita, meminta kita untuk apa? Untuk dengan benar-benar takwa. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina taqullaha fastata'tum mastata'tum. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala sebisa kalian. Satu, benar-benar takwa. Tapi satu lagi dengan ayat mengatakan sebisa kalian, semampu kalian. Ayat ini kalau kita bandingkan, ini akan kontradiktif, akan ada sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang sebenarnya. Contoh, kalau kita seandainya kita disuruh orang belanja sebanyak-banyak, semua dengan ada gedean harta. Berapa ada, belanjakan. Satu lagi orang bapak nyuruh kita belanja apa yang ada di gocekanmu, kamu belanjakan. Tapi si ibu mengatakan apa? Nak, belanja semampu kamu saja. Bisa seperti itu. Jadi ini ayat sama Al-Quran Karim, ayat firman Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala mengatakan haqqa tuqatih, sebenarnya bertakwa. Satu lagi, mastata'tum, bertakwa kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Apa maksud ayat ini? Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdul bin Rashid Al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad mengomentari bahwasanya tatkala dalam keadaan ma'ruf, ketaatan, kita lakukan dengan mastata'tum, sebisa kita. Bisa usahakan sebisa kita. Dalam ibadah kepada Allah Ta'ala semampu kita. Mampunya kita sholat duha setiap hari 2 rakaat saja, lakukan 2 rakaat yang istiqamah. Oh, kita hanya mampu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, mampu itu saja, lakukan dengan istiqamah. Dan itu masalah ma'ruf, kebaikan, ketaatan, mastata'tum, kata ulama. Tapi tatkala masalah munkar, mencegah dari munkar, menghindari dari kemaksiatan, maka kata Allah Ta'ala, kita gunakan ayat, kata ulama mengatakan ittaqullah ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar meninggalkan. Maka alim ulama menjelaskan bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada mengerjakan ketaatan. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan rahimakumullah, bagaimana ini kontradiktif kita kalau seandainya kita mengandalkan akal logika kita saja, maka itu tidak akan mampu. Makanya perlu ilmu, hadir majelis ilmu. Kalau anda tahu, ada orang tidak mau ibadah, kalau orang diajak diberitahu, saya tak bisa mengamalkan maksiat. Saya ini yang bisa saya lakukan, maksiat saja yang bisa lakukan. Nah, berarti dia tak paham tadi ayat tadi. Dan untuk dalam masalah ma'ahi munkar, masalah meninggalkan ma'tarul ma'asi, maka kita gunakan ayat kita dalami, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari rahimahullah, khususnya kemaksiatan yang kita lakukan sehari-hari ini. Bisa kata Imam Ali bin Muhammad bin Sulaiman pengarang Al-Habsyi, beliau mengatakan pelanggaran kemaksiatan yang kita lakukan sehari-hari, kalau seandainya kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat mengeluarkan itu dapat mengeluarkan kita daripada daftar nama kita dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya naudzubillah min dzalik, secara tidak langsung kita akan jadi kafir kepada Allah taala. Makanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau tidak pernah membagi-bagi ibadah maksiat. Kalau kita orang awam ini, tidak apa, maksiat kecil. Maksiat kecil. Ini maksiat besar, ini maksiat kecil. Ini logika awam.
Tapi Imam Ghazali tidak pernah membagi-bagi maksiat. Maksiat ya maksiat, salah ya salah. Tidak ada besar dan besar kecil. Semuanya dosa itu besar, kata Imam Ghazali. Kenapa? Yang dibanding hakikatnya adalah berdosa kepada siapa? Sang Khaliq. Sang Khaliq. Yaitu berdosa kepada Allah SWT. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala ini, ikhwan rahimakumullah, mungkin kalau kita tahu bagaimana besar imannya kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan takut. Makanya yang pernah kami sampaikan bahwasanya sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang berdasarkan logika, yang mana hal ini bisa menyelamatkan kita daripada menjadi orang yang zindik, menjadi kepada kafiran. Na'udzubillah min dzalik. Dengan berdasarkan bahwasanya ilmu tauhid, ilmu makrifat yang setengah-setengah, yang tidak ada dasar daripada Al-Quran Karim dan hadis, hanya karena logika cocok logi, itu sampai mengatakan apa? Sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib. Oh, orang yang sholat, ini dia belum sampai kepada Allah Ta'ala. Cukup ingat saja. Oh, lebih dari banyak. Pun mereka pakai ayat, pakai dalil yang pernah kami sampaikan, kami ceritakan pada kesempatan lalu. Bagaimana satu orang akademik, seorang dosen itu mengukir daripada ayat Allah Subhanahu Al-Quran Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Artinya secara logikanya berpikir bahwasanya kalau seandainya kita sudah yakin kepada Allah Ta'ala, tidak perlu sholat lagi. Nah, ini banyak sekali rahimahullah, di kampung-kampung kita ini banyak sekali. Yang mana kalau orang sudah yakin, tidak perlu sholat. Kalau diajak sholat, agak kebaikan, ayo kita sholat. Mana? Sholat, sembahyang. Ente belum sampai, Pak. Kalau saya logika saya sampai ke mana? Bansia. Tapi mana semua? Nah, ini na'udzubillah, banyak sekali rahimahullah. Nah, ini nampaknya kalau masalah omongan, Masya Allah, Tabarakallah, seolah-olah dia sampai kepada Allah Ta'ala. Sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau udah dalil, oh, tidak ada satu pun bisa menang sama dia. Oh, ini orang-orang baru hijrah ini, baru naik masjid ini, orang baru kenal, baru orang awam. Orang awam belum pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Kami ini udah makrifat, udah hakikat. Soal pakai ingat saja. Nah, ini yang harus kita luruskan. Maka sesungguhnya tidak ada hakikat atau makrifat yang bertentangan dengan syariat. Maka dia hakikat bagi makrifat itu dah menguatkan daripada syariatnya. Solat mau dikatakan tinggal, na'udzubillah dari, apalagi kita masuk insyaallah kita sudah masuk bulan Rajab, ikhwan rahimahullah. Bagaimana ibadah solat ini yang senantiasa untuk kita jaga. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat berjamaah seumur hidup. Tidak pernah ada riwayat Rasulullah SAW itu solat itu sendirian, tidak pernah. Rasulullah SAW kalau misalnya ketinggalan solat, beliau cari orang untuk menemani beliau untuk mendapatkan solat berjamaah, pahala solat berjamaah. Maka beliau sebagai contoh kita, beliau sebagai yang harus kita ikuti, tidak diragukan. Bukan ikuti fulan. Wahai Ustaz, kalau bukan tidak lurus kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak mengajarkan ke ajaran Nabi Muhammad SAW, maka jangan ikuti. Biar sempal dan besar berbespa, tidak ada urusan. Tapi kita lihat ajarannya. Mau dikatakan Syekh Alim Wara, Kabir, Wali Kutub, kalau seandainya mengajarkan ajaran yang salah, ini kadang-kadang na'udzubillah min dzalik. Ada fenomena sekarang ini bertentangan dengan syariat, dibilang wali majduh. Kalau wali majduh itu beda urusan dengan kita. Wali jazab, ada nama dikatakan wali itu kalau dijazbah, ditarik ke Allah Ta'ala, dia fana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu beda urusan. Kita zahir saja, kita tidak ada di solat. Nah, kita hanya mengajak saja kepada Allah Ta'ala. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal hasil daripada itu semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tinggal kita mengajak kepada Allah Ta'ala, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala.
Tidak harus kita ini kalau kita dakwah kepada Allah, kita mengajak orang lain harus ikut apa kata kita. Tidak. Hanya kita sampaikan wa ma alaina illal balagh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan saja, tidak lebih. Menyampaikan suatu kebaikan, silakan kita sambil menangis kepada Allah Taala. Makanya kalau di ikhwan akhbar tabligh itu lebih baik daripada dia maksa orang, lebih baik dia nangis kepada Allah Taala. Nangis tengah malam, ya Allah berikan hidayah ya Allah kepada hamba ya Allah. Nangis ya Allah supaya gimana asbab hadirnya jemaah di sini, ada i'tikaf di sini di masjid ini, bagaimana dia bisa tersebar hidayah seluruh kampung ini. Bergerak di rumah, amal yang di rumah, amal makam ini dia masjid. Tapi bagaimana dia minta kepada Allah Taala supaya satu kampung ini bisa apa? Bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhwan rahimakumullah. Maka balik tadi kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita husnudzon baik sangka kepada Allah Ta'ala? Maka husnudzon ini ada dua hal yang tidak ada tingkat setelahnya ini. Baik tadi kata Nabi SAW, sinfani laisa maquma min syai' al-husnul billah wa husnul bi ibadillah ta'ala. Dua perkara kata Allah Rasulullah SAW yang mana apabila dimiliki oleh seorang hamba, maka tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, lebih atas daripada itu. Apa itu? Husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kepada hamba Allah yang saleh. Jangan kita mudah untuk menjudge atau merendahkan, mengklaim orang lain. Masalah hati. Masalah hati. Mudah kita, oh ini orang minta puji, riak dia ni. Tak perlu kita langsung nembak seperti itu, menjudge orang seperti itu. Menjudge ini artinya langsung mengklaim orang seperti ini, jelek, jahat. Ini perkara hati semuanya. Kecuali ada hal-hal yang memang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu apa? Orang-orang yang memakai pakaian melebihi ke tanah, itu adalah sombong. Yang betul hadis. Tapi ada sebagian ikhwan kita punya saudara, ini terlalu lampau menjadi di sini. Sampai kalau seandainya orang yang pakai pakaian di bawah pakai mata kaki, itu digini dengan ashabun nar, orang ahli neraka. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Orang-orang yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para raja yang dahulu. Para raja ini kalau seandainya pakai jubah, itu sampai ke tanah dia punya jubah. Kan kesombongan. Memang ada seperti itu. Kecuali ada hal-hal yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh-contohnya. Bukan berarti orang sombong itu jalannya seperti orang yang sombong, bukan. Tidak tegur orang, bukan. Tapi sombong itu kata ulama, Rasulullah SAW mengatakan al-kibru batrul haq wa qamtun nas. Ada orang di mana-mana ramah sama orang lain. Ramah, tegur orang, diajak membicara, bicara. Tapi dalam hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan meremehkan orang lain. Umat Islam ada saudara yang diremehkan, ini orang miskin, orang rendah. Suatu ketika pernah nama Rasulullah SAW ada satu orang datang, orang kaya. Rasulullah SAW dan saudara ini lagi majelis di dalam sahabatnya, ada satu orang datang. Ini orang kaya yang datang. Dan duduk pas tapi orang miskin. Dibetulkan dia punya jubah. Sampai apa? Sampai si miskin yang berada di samping orang kaya ini merasa tidak enak hati. Ya Allah, saya ini orang miskin. Dia pakai jubah bagus, pakai bagusnya mahal. Tapi itu tidak mau nyentuh antara baju dia dengan baju saudaranya yang si miskin tadi ini. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan itu, yang mengatakan setiap hati kita, umatnya, mengatakan kepada si kaya tadi, apakah kamu takut miskinnya dia terlalu kepada kamu, atau kamu yang takut kekayaan kamu terlalu kepada saudara kamu yang miskin ini? Artinya Rasulullah SAW memberitahu kepada dia bahwanya perbuatan kamu itu salah. Kamu telah berbuat hal yang membuat hati orang ini tersinggung. Tentang orang kaya bagus, berbuat seperti itu. Tidak ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, sebagai permohonan maaf saya akan saya berikan setengah harta saya untuk saudara saya ini, si miskin ini. Artinya memberi maaf. Rasulullah SAW mengatakan kepada si miskin tadi, apakah kau terima? Kata Rasulullah mengatakan kepada saudara tadi miskin, Rasulullah, saya takut hati saya sombong seperti dia Rasulullah. Cukup masukkan, berikan kepada orang lain membutuhkan Rasulullah. Ini artinya
kaya tapi hatinya miskin. Tapi kebalikannya, ada orang miskin tapi hatinya kaya. Apa itu hakikat kaya? Hakikat kaya itu adalah tidak perlu kepada yang dibutuhkan. Makanya kita disebut ini al-faqir ila Allah. Kita disebutnya fakir di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita membutuhkan Allah SWT. Kita membutuhkan rahmat Allah SWT. Jangan kita merasa kita ini tentang kita kaya. Saya ini kaya saya ini. Ada perasaan kita ini mungkin Allah berikan kelebihan rezeki. Dengan merasa udah dikasih rezeki lebih, seolah merasa diri paling kaya itu aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada juga tadi ada orang yang miskin tapi hatinya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati yang kaya sebenarnya itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Kita duduk sama orang yang Masya Allah, tabarakallah, walaupun hartanya orang yang sederhana tapi Masya Allah. Kadang-kadang kita ziarah kepada, kadang kita pergi silaturahmi kepada orang kaya. Jangankan mau kasih makan, kasih air minum saja susah. Kan seperti itu. Nah, ya rahimahullah, maka kita belajar hadis, kita belajar di majelis ilmu ini bagaimana kita membuat hati ini kaya. Membuat hati kita kaya. Kita miskin mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kita miskin untuk mengharapkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah ada kelebihan daripada kita, maka susah itu membantu saudara kita yang membutuhkan. Jadi jangan merasa diri kita ni sebenarnya miskin. Sekaya apapun, pernah ceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam adalah manusia yang berkaya. Dan Nabi Rasul itu ada memang Allah Ta'ala berikan dunia ini, harta dunia, jabatan, harta semuanya kepada salah seorang hambanya, yaitu Nabi Allah Sulaiman, yang tidak Allah berikan hartanya betul melebihi daripada orang-orang setelahnya dan sebelumnya. Allah memberikan harta dan jabatan kepada Nabi Allah Sulaiman tidak ada seperti Allah memberikan orang sebelum Nabi Allah Sulaiman dan setelah sampai akhir zaman nanti, tidak ada. Begitu banyak. Lalu ketika Nabi Allah Sulaiman minta izin kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bertanya, ya Allah, bagaimana kau memberikan makan kepada hamba-hamba kau ya Allah, terutama di binatang-binatang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Sulaiman, semuanya harta yang aku miliki tidak akan berkurang sedikit pun. Semuanya memang milik Allah Ta'ala. Tidaklah langit dan bumi ini milik Allah Ta'ala, kecuali milik Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam Quran Karim? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya langit dan bumi ini adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kita miliki semua ini yang sebenarnya minjam ikhwan. Semua yang kita miliki ini adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Jadi jangan kita merasa kita ini punya. Na'udzubillah. Yang kita merasa punya. Semua harta yang kita miliki adalah milik Allah Ta'ala. Sebentar saja. Kalau Allah mau ambil sebentar. Anak yang kita miliki adalah milik Allah Ta'ala. Orang tua yang kita miliki adalah milik Allah Ta'ala. Maka harganya semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Kalau orang dah tahu dia tidak punya apa-apa, maka ini adalah cara yang baik tatkala kita untuk kurang supaya kita tidak terlalu memikirkan apa yang kita miliki. Contoh belajar daripada tukang parkir. Tukang parkir kalau datang mobil Mercy, mobil bagus, kalau dia keluar balik tidak ada apa-apa. Dia hanya lupakan untuk dititipkan, disuruh lihat saja. Keluar tukang Mercy, keluar mobil itu, ya keluar tidak ada apa-apa. Tapi kalau seandainya kita hari ini kenapa kita betul sakit hati, melekat sekali dunia ini kepada kita, padahal kita tahu semuanya adalah pinjaman dari Allah SWT. Kenapa? Karena rasa besarnya, rasa milik kita. Sebenarnya hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita dari ikhwan fillah. Umur yang kita miliki sebentar saja. Kalau Allah mau ambil, itu milik Allah Ta'ala. Ada saudara kita yang meninggal muda, ada yang meninggal pertengahan umur, ada yang meninggal tua. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dipinjami, baik-baiklah tatkala kita dipinjamkan sesuatu. Kalau seandainya kita dipinjamkan sesuatu, kita pinjamkan sesuatu. Kita pinjam kepada saudara kita, suatu barang misalnya. Kalau barangnya tidak utuh, apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan? Pasti kita marah. Nah, kalau kita dipinjami umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka baik-baiklah dalam umur tersebut. Allah perintahkan kita kepada kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Manahaitukum anhu wajtanibuh, fama umirtukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, kata Rasulullah SAW, fajtanibuh, maka jauhilah. Fama umirtukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Datangilah semampu kalian. Maka berusaha, ikhwan rahimahullah, usaha bagaimana kita menjalankan amal baik saja. Amal baik kepada orang lain, usaha untuk manfaat kepada orang lain. Kalau hal itu terbiasa dari kita, insya Allah lepas daripada tanggung kita, insya Allah SWT. Maka kita ikhwan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita berada di yaumul qiyamah, kita manusia dikumpulkan di mahsyar. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam sehingga dipertanyakan, disoalkan atas hal-hal yang diberikan kepada dia kepadanya, daripada umurnya, dari mana dia habiskan, dari mana dia dapati, dari mana dia habiskan, dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu apa yang dia pergunakan, dari mana dia habiskan, semuanya yang Allah soalkan itu. Wa amma bi ni'mati rabbika wa idza inna atayna bi rasulina inna syai'an abtar. Apabila kita hadis kata Allah SWT dalam Al-Quran Karim, sungguh nikmat yang Allah summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam Al-Quran di juz 30 Allah mengatakan summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dan nikmat yang Allah berikan kau akan dipertanyakan. Akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita, apakah telah kita pergunakan dengan sebaik mungkin? Apa kita pergunakan untuk menolong orang lain? Semuanya akan dipertanyakan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya kita tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Allah tersebut, semuanya akan dipertanyakan Allah Ta'ala. Jangan dikira ikhwan rahmatullah, hidup kita ini bisa diselamatkan selesai. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi semua apapun baik dan buruk yang kita lakukan ada berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama tadinu tudan. Maka di antara iman kita kepada Allah Taala, daripada rukun iman itu ada namanya iman pada hari akhir. Hari akhir ini banyak ikhwan rahimahullah berkaitan dengan yaumul mahsyar, yaumul mizan. Ada yang manusia itu kita wajib beriman bahwasanya kita akan dikumpulkan Allah Taala dalam suatu sembah besar dari pertama manusia dikumpulkan sampai akhir nanti manusia dikumpulkan Allah dalam namanya padang mahsyar. Dalam padang mahsyar ada lagi namanya yaumul mizan yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Mizan mana akan ditimbang baik buruk, banyak atau sedikit yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun pasti ada tertulis. Ya Allah ceritakan dalam Quran Karim dan surah Al-Kahfi. Seandainya kita sering baca surah Al-Kahfi itu, maka akan kita dapati orang-orang kafir bertanya kepada Allah Taala, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Maka dia tanya, "Ya Allah, kita apa ni Allah? Tulisan semua ada ya Allah." Doa itu saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kecuali tidak sedikit besar atau kecil kecuali kami dapat ya Allah. Baik yang kami lakukan walaupun kecil ada ya Allah. Buruk yang kami lakukan akan juga ada ya Allah. Apa ya Allah? Maka kata Allah Ta'ala, itulah cita engkau. Tentang perbuatan berbuatmu selama kau hidup di dunia. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Maka Allah katakan di akhir surah itu, wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah SWT, maka Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Allah tidak pernah zalim kepada kita. Baik kita buat, baiklah yang kita dapat. Alhamdulillah dari buruk yang kita buat, buruk yang akan kita dapati. Maka ikhwan rahimahullah, kita ambil bagian kita dan sadari diri kita dalam di sini, disadari hanya hal yang baik yang berusaha untuk kita lakukan. Kita ingin sesuatu, kita pikirkan baik atau buruk perkara ini. Oh baik, udah bismillah. Persembahkan sebaik mungkin untuk diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu akan jadi dapat untuk kita kembali, insyaallah di akhir nanti insyaallah taala.
Maka kita perbaiki husnul kita pada sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syair mengatakan hasin dhununaka bil maula tara al bushra. Farabbu 'inda dhununi 'abdi fatadri. Maka kata syair mengatakan perbaikan balasan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tara al bushra. Niscaya aku akan meraih kebahagiaan. Kalau seandainya kita baik sama kita kepada Allah taala, insyaallah kebaikan yang kita sangkakan itu akan kembali kepada diri kita. Yakin bukan tidak harus kita ni. Jadi yang pernah sampai juga syaitan dan iblis itu menjadikan di hati kita was-was. Di mana apa amal yang kita lakukan ini sudah tak ada apa-apanya. Minimal logika kalau kita kaji secara logika, solat yang kita lakukan ini apakah sah atau tidak ya? Pasti ada bimbang kita kepada Allah. Dengan kita secara ilmu, kita lakukan saja sesuai syariat, sesuai rukun dan sah-sahnya sudah. Tapi iblis selalu diselisihkan bagi kita. Tak mungkin soal terima Allah Ta'ala. Kau dibawa najis, badan kamu itu semuanya kotoran. Kita mikir, oh iya, tak salah Allah, dia azablah saya ini, tak ada bunuhlah semuanya. Hanya apa? Hanya putus asa. Makanya tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang tasawuf adalah merajak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ikhwan rahimakumullah. Dalam arti raja ada juga khauf. Khauf ini takut kepada Allah taala. Raja dan khauf ini harus berjalan seiringan. Tidak boleh khauf lebih tinggi atau raja lebih tinggi. Khauf dan raja. Khauf artinya pengharapan, raja artinya takut kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang hanya khauf saja, khaufnya lebih tinggi daripada rajanya, maka dia akan asal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia hanya raja saja, tidak ada khauf kepada Allah Ta'ala, maka dia mustahil bisa taubatan nasuha. Raja lebih tinggi, pengharapan lebih tinggi kepada Allah Ta'ala, besar harapannya. Besar harapan kepada Allah Ta'ala. Tapi takutnya lebih rendah, lebih sedikit kepada Allah Ta'ala. Makanya apa yang dilakukan, maka akan terus berbuat hal pelanggaran, sehingga apa yang terjadi? Akan pikiran dia, oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu ya. Nanti insya-Allah nanti buat saja maksiat, minum saja, tikam saja, bunuh saja. Nanti kalau sebelum mati taubat kepada Allah Ta'ala. Ingat ikhwan rahimakumullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yamutul mar'u ala ma sya'alih. Seorang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Mustahil ada orang ahli maksiat itu bisa meninggal, jarang sekali. Itu bisa meninggal dalam keadaan sujud, kecuali memang Allah tentukan seperti itu. Tapi kita secara orang manusiawi ini hanya berusaha. Kalau orang sakit berobat insya Allah sembuh. Tapi kalau memang Allah tentukan dia mati, ya mati. Takkan bisa. Ada memang orang sakit itu sakit. Kalau dia berobat betul-betul, insya Allah dia sembuh. Allah berikan kesembuhan. Memang seperti itulah sunnatullah. Allah berikan ajaran kepada kita. Tapi kalau memang ada orang sakit, sembuhnya tidak dapat kesembuhan kecuali kematian. Dengan kematian itu dia sembuh. Lepas maksudnya. Maka tidak ada orang mati kalau hakikat itu. Orang meninggal itu bukan karena ingin itu asbab saja. Ada sih meninggal karena corona, meninggal karena kanker, kanker, dan lain segala macam. Tapi bagi orang hakikat, kenapa dia meninggal? Sudah waktunya dia meninggal. Sudah waktunya ajalnya sampai. Kita orang beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu sakit kita yang sebab saja. Banyak saudara kita, tangga kita, orang-orang keluarga kita meninggal itu bukan karena penyakit mendadak. Hanya sakit sedikit, pusing, balik, selesai. Habis waktunya. Sudah waktunya. Makanya kalau kita ketemu orang-orang hakikat itu, kenapa fulan meninggal? Sudah waktunya. Karena memang seperti itulah perjanjian kepada Allah Ta'ala. Yang kita kepada Allah Ta'ala, setelah begitu habis rezeki kita, maka akan ikut ajal kita. Setiap dari manusia itu ada perjanjian kepada Allah SWT. Setiap kepada Allah Ta'ala. Dia janji kepada Allah. Allah berikan waktu sekian, dia berjanji, ya Allah, kami berjanji.
yang kita lakukan, kita janji itu kita kepada Allah Ta'ala, kita tidak akan ingat. Kita di alam roh berjanji kepada Allah Ta'ala. Dari berjanji kita berikan kesempatan, wahai fulan, kau akan hidup di dunia selama sekian tahun. Begini dan begini Allah tentukan. Maka setiap anak Adam berjanji kepada Allah Ta'ala. Na'am, bala ya Rabb. Di antaranya Allah ceritakan di Quran Karim, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Di alam roh setiap daripada kita ini berikrar kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum? Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka kalian semua mengatakan bala syahidna. Nah, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Cuma kita di alam roh ini, kita kan orang baru semuanya. Lahir ke dunia, belajar dari tahap demi tahap. Kalau bukan karena Al-Quran, belajar di masjid ilmu seperti ini, maka kita tidak akan tahu ikhwan rahimahullah. Tak akan tahu bahwasanya daripada ilmu itulah kita tahu bahwasanya kita pernah berjanji kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah Ta'ala. Qalu bala syahidna. Maka waktu itu roh-roh mengatakan bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Allah Tuhan Rabbul Alamin. Maka itu yang sering kita ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi kita sadari atau tidak sadari, kalau kita hayati bacaan itu, maka kita akan dapat kekhusyuan, ikhwan rahimahullah. Dalam soal kita baca dapatkan kekhusyuan. Bagaimana khusyuk yang betul, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu imam cucu daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu kalau ingin salat, pucat muka beliau. Kenapa? Sebelum salat sudah ada khusyuk dalam hati beliau. Bagaimana kalau dia mengatakan Allahu Akbar, takbir, itu betul-betul berserah penuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang yang selamat, orang-orang yang berpasrah penuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kan tidak, takbir Allahu Akbar, mana cari kunci motor itu? Cari kunci motor. Bahkan sampai ada mau cari barang, sholat dulu rakaat. Nanti ingat dia sholat. Jauhnya kita kepada Allah Ta'ala, sampai dalam sholat pun kita masih lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita baik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan kita baik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita yakini rahmat Allah lebih luas. Kemudian kita syarat ini satu saja, balik terus kepada Allah Ta'ala. Janganlah ta'jil 'anit taubah, kata Sayyidina Imam Umar mengatakan, jangan berhenti daripada taubat. Jangan berhenti daripada taubat. Hasilnya nanti akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Farabbu 'inda dzulli 'abdin fatadri. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tergantung daripada prasangka hambanya. Fatadri, maka ketahuilah, ja'al hadis bala faswa ila dzikri wal bas min as-sabri sirban ladal tadri. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu semuanya. Maka dengarkan baik-baik, faswa ila dzikra. Maka jadikan itu pelajaran bagi kita semuanya. Wal bas min as-sabri sirban ladal tadri. Maka jadikanlah kesabaran kita itu sabar dalam menjadi kehidupan ini, sabar dalam kehidupan orang. Maka telah kami jelaskan sabar itu terbagi tiga. Sabar terbagi tiga. Pertama, sabar tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, sabar kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, sabar kalau kita menghadapi cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama membagi sabar ada tiga. Was'al minallah kashfal bu'si wad darar. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala untuk menutup keburukan dan kemudaratan. Fayalaha min al-karamah ma afdalaha wa atiyan ma ajzalaha wa minna ma ashmalaha. Maka semua apa yang Allah berikan daripada karamah akan ada fadilahnya. Apapun yang Allah berikan kepada kita ada manfaat, ada hal baik yang bisa kita petik. Wa atiyatan ma ajzalaha. Maka setiap pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah hal-hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ada timbal baliknya. Maka kalau seandainya ada orang yang Allah berikan nikmat, tidak perlu kita dengki. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu
nikmat apa yang Allah cabut daripada dia. Allah beri satu orang tangga kita, Allah berikan dia rumah besar, rumah bagus. Mungkin orang tuanya diambil dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita dengan ikhwan rahmatullah. Kalau seandainya kita diberikan musibah, cubaan dari Allah Taala, maka tak perlu kita larut dalam kesedihan. Maka akan ada suatu hal besar yang Allah berikan kepada kita. Kita ketahui atau tidak kita ketahui. Kita ni kan logika kita sempit, akan kita tidak sampai. Kita hanya berfikir bahwasanya kalau seandainya Allah berikan hal yang kita mau, maka Allah sayang kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak berikan apa yang kita mau, maka Allah tidak sayang kepada kita. Kita kan logika seperti itu, ya kan? Nah, maka berusaha sebaik mungkin kita baik sangka kepada Allah Taala, baik dan buruk apa yang Allah berikan, itulah adalah hal terbaik untuk kita. Baik untuk kita. Jangan kita bersama diri, ya Allah, Kau berikan aku cobaan, Kau tak sayang dengan aku, ya Allah. Kau berikan aku ini, beri aku tak mampu, ya Allah. Ingat apa yang Allah katakan dalam Quran Karim. Allah mengatakan dalam Quran, artinya sungguhnya Allah SWT tidak akan mencoba hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kalau Allah berikan cobaan itu kepada kita, insya Allah hati kita masih kuat, masih mampu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, tapi jangan kita minta, ya Allah berikan saya kesabaran. Tapi kalau Allah berikan kita, kalau kita minta Allah berikan saya kesabaran, hati kita soal kita tentang Allah Ta'ala. Oh, aku mau sabar, berarti Allah berikan cobaan. Nah, sabar tak? Ternyata kita tidak sabar. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Tapi kita minta, kalau Allah berikan cobaan kepada kita, ya Allah, kalau seandainya dalam takdir Engkau, ya Allah, Kau berikan saya ini cobaan, ya Allah, maka berikan saya hati yang luas, hati yang ridha kepada ketentuan Engkau ini, ya Allah. Itu doa yang terbaik. Jangan kita minta sabar. Belum ada cobaan, ada dia minta sabar. Nanti dikasih cobaan, baru nak sabar. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan, kalau seandainya Allah berikan cobaan kepada kita, Allah berikan kesabaran yang luas untuk kita. Banyak para Nabi dan Rasul. Bagaimana cara kita dapat kesabaran itu? Bahwasanya kita bandingkan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu, kita bandingkan dengan cobaan Nabi SAW. Para Nabi dan Rasul itu cobaan lebih jauh daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Cobaan rumah tangga, contoh misalnya. Contoh, kita dapat istri yang tidak baik. Ada Nabi yang Allah berikan contoh dapat istri yang tidak baik. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut. Ada yang kita dapat anak yang kurang, mungkin agak jalan sedikit, agak kurang dalam diri susah untuk dididik. Ada anak yang kurang ajar, anak Nabi Allah Nuh. Ada banyak sekali nikmat-nikmat cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada para Nabi Rasul itu sebagai contoh semuanya. Ada ponakan dibenci oleh paman sendiri, ada Nabi Muhammad SAW. Maka pamannya ingkar kepada beliau SAW. Maka kalau seandainya kita dalam kehidupan dunia ini, rahmatullah, kalau seandainya kita dalam kehidupan dunia, apa yang bisa kita ambil, apa yang kita petik? Supaya kita bersyukur. Dalam keadaan dunia ini kita pandang orang yang lebih bawah daripada kita. Nabi SAW mengatakan kepada kita, berikan nasihat kepada kita dalam hadisnya. Perkara dunia kita pandang orang lebih bawah dari kita. Alhamdulillah dapat rezeki 1 bulan sekian. Alhamdulillah kita lihat orang di bawah kita. Mungkin si fulan tangga kita makan hanya nasi sama sambal belacan saja. Sambal. Hanya nasi berkuah saja. Alhamdulillah kita masih bisa beli daging walaupun sedikit. Masih di lauk kau. Lihat saudara kita yang kurang makan, yang tidak bisa makan setiap hari, yang tidak pun bisa makan sekali 3 hari. Alhamdulillah kita makan walaupun dengan seadanya. Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Untuk masalah dunia kita pandang orang yang di bawah kita. Tapi kalau untuk masalah akhirat kita pandang orang di atas kita. Kita lihat orang saleh, para alim, para ulama, aulia Allah Subhanahu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, orang dekat dengan Rasulullah SAW. Kita lihat para nabi, para rasul, dan para sahabat, bagaimana mereka betul-betul sukses dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak ada yang sukses kecuali para mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka orang sukses dunia dan akhirat.
Maka jangan sampai kita terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Untuk masalah dunia kita pandang orang dari sekitar. Maka kita akan balas syukur kepada Allah Ta'ala. Akan yang ada kurang saja, kurang terus. Yang ada siapa? Ada dengki. Adanya dengki. Adanya permusuhan. Kita kalau lihat orang yang di atas kita pasti otomatis pengen. Sifat tak manusia seperti itu. Orang pengen beli mobil, kita juga pengen beli mobil. Orang beli rumah baru, kita juga pengen beli rumah baru. Itu manusiawi. Tapi kalau kita ini sampai menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang, maka kita telah masuk kepada namanya hasud, iri dengki, yang kita bahas pada minggu lalu. Kalau kita pengen, dia pengen. Kalau kita pengen, kita juga pengen. Itu sebulan beli kulkas baru. Kita juga kerja betul, beli kulkas baru. Itu namanya ribbah. Ribbah. Tapi kalau seandainya kita lihat kita beli kulkas baru, mulai persangka dari mana dapat duit ini, korupsi dia ni. Kita Rasulullah. Artinya apa? Pusing dengki, tak bisa beli orang saudara beli kulkas baru, dia tak beli itu, dia beli koyok, pusing balah. Nah, maka kata Rasulullah mengatakan kepada kita, untuk dunia pandang kepada orang yang bawah kita, kita bersyukur. Tapi untuk masalah akhirat, masalah ibadah, kita pandang orang kita. Oh lihat fulan, kenapa fulan? Sholatnya waktu berjamaah di masjid tak tinggal. Alhamdulillah. Fulan walaupun hidupnya agak tapi dia bisa bantu orang lain membutuhkan kepada dia. Tak mungkin kita ambil contoh orang yang acuh tak acuh. Tengok fulan tu. Apa fulan tu? Fulan ni kalau seandainya orang meninggal, orang tahlil ke, orang sakit ke, tak peduli. Tak mungkin mau kita contoh. Seperti itu. Tapi kita contoh orang-orang yang sekitar yang tentunya yaitu orang itu lebih baik daripada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kebaikan kepada diri kita, Allah berikan kepada diri kita. Sehingga setelah Allah berikan kemuliaan itu kepada kita, maka akan berlaku kepada kita surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah semua yang fadilah yang Allah berikan itu adalah fadilah dari Allah Taala dan dekat rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dan hal itu adalah kau berbahagia. Sungguhnya dia maha falyafrahu, dan itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan anugerah kepada kita, keberkahan dunia dan akhirat kepada umur kita. Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, anak kita. Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Allah buka rezeki kita dengan rezeki yang berlimpah, yang berkah. Birahmatika ya rahimin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya rahimin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tawfiqna wa birahmatika ya rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala rada ashrafna fatub alaina taubatan واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشفي السحب والحمد لله
بالباء والتناهي سبحان الله ما يصفون والحمد لله رب العالمين أدى خلقه في بدنيا على نحوه ورد نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.